Ya, muncul tabiat asli daripada keluarga Agus ya, Agus Salim, Bailo. Ya mungkin Bailo ini baru kali pertama muncul ya. Ini spiritual teman-teman ya, spiritual yang sudah melalang buana ke seluruh samudera ya Bailo ya. Ya. Nah ini Bailo, ini saya kan mau bertanya. Netizen juga saat ini dibuat geram Bailo dengan keluarga Agus ya. Salah satu orang yang menerima donasi Mbah. Hampir 1,5 M Mbah donasinya. Wah, itu gimana itu Mbah? main-main itu sangat banyak sekali. Kalau misalkan orang fakir miskin itu udah berapa banyak itu yang diselamatkan Mbah? Ya sudah benar-benar ketolong lah kalau kita bilang. Ketolong banget ya Mbah ya. Oke, itulah dasar daripada Mbak Tehnopi Mbah. Salah satu YouTuber juga Mbah, pemilik yayasan yang bersuara sehingga mendapatkanlah donasi sebesar itu Mbah. Tapi Mbak Nopi ini, Teh Nopi ini seperti dikecewakan Mbah. Dia yang bekerja keras, kok sikap daripada keluarga Agus ini tiba-tiba berubah. Seharusnya sikap seorang yang menerima bantuan itu gimana Mbah? Apa boleh kayak dari keluarga pihak Agus ini Mbah? Ibaratnya Mbah yang ngasih saya alah jangan ikut-ikutin lagi, nanti kamu mau ngambil ya, takutnya gitu. Apa kayak gitu harusnya Mbah? Ya tidak seperti itulah seharusnya. Piye? Seandainya begini ya, uang itu sudah diberi, tentunya dimanfaatkan kepada orang yang membutuhkan. Nah itu dia. Ya Bailo kan pernah ngomong juga kalau donasi sudah diserahkan harusnya ikhlas untuk apa saja gitu. Kalau menurut Mbah gimana? Ya kalau namanya donasi ini ya sebenarnya ya kita memberinya itu sudah ya harus ikhlas gitu. Kalau tidak ya tidak usah memberi gitu. Iya, kecuali ada syarat-syarat donasi ini harus untuk apa gitu ya Mbah? Iya, seperti itu. Oke, kalau menurut Mbah gini ya, donasi katanya digunakan untuk membayar hutang, ya, membayar cicilan gitu untuk kebutuhan yang nilainya hampir ratusan juta. Sementara biaya pengobatan hanya dikeluarkan dari donasi itu sebesar Rp900.000. Itu gimana Mbah melihatnya? Ya kalau dari pandangan saya ya donasi itu kalau dikatakan untuk biaya apa tadi kita bilang penyicilan utang gitu ya, nah itu tidak cocok. Harusnya kepiye Mbak? Ya harusnya donasi ini benar-benar untuk orang yang kalau kita bilang di mana orang yang terkena musibah seperti itu. Oke, Mbah, menurut Mbah, ini kan dasar keributannya adalah komunikasi Mbah, ya, di mana keluarga dari pihak Agus ini enggan berkomunikasi, menyampaikan data-data secara jelas ya terkait pemasukan dan pengeluaran atau mutasi keluar uang ini Mbah. Kan itu dulu Mbah. Iya. Makanya Mbak Nopi sebagai salah satu tokoh yang paling berjasa terhadap terkumpulnya uang tersebut, wajar Mbah tidak terima. Gitu toh, udah terkumpul donasi, lu gunakan nggak semestinya, lu kacangin gua gitu. Nah gitu, harusnya gimana sih Mbak orang-orang yang menerima donasi nih Mbak? Diajarin toh Mbak ya, sama kita. Seharusnya begini ya, kepada yang megang donasi itu ya, sebaiknya jangan yang lain, kalau kita bilang ikut bagaimana ya mengambil uang tersebut gitu, karena donasi ini kalau kita bilang kan untuk kepentingan tertentu gitu ya, bukan untuk sewenang-wenang, untuk di luar dari yang dibutuhkan seperti itu. Nah seperti itu ya, memang seperti itu Mbak. Kalau Mbak lihat nih ya, ini kan si Agus jadi korban yang disiram Mbak, disiram air keras oleh bawahannya ya. Menurut Mbak itu sebegitunya itu bagaimana sih perkataan orang itu, kok bisa sih pelaku itu melakukan itu sampai tega berbahaya ya. Ini namanya sudah keterlaluan ini kalau seperti itu. Si Agus korban ini yang menerima donasi ini gimana Mbak bisa jelaskan nggak kenapa sih orang tuh sampai nekat melakukan seperti itu? Ya makanya ini saya bilang ya terlalu bagaimana ya, sembrono gitu ya. Sembrono ucapannya, kemudian donasi tersebut tidak ada kompromi kalau kita bilang kan seperti itu. Nah seharusnya dikompromikan dulu,
ya untuk kepentingan-kepentingan bagaimana. Nah, seperti itu. Sebetulnya apa yang dikatakan netizen benar nggak Mbak? Ada niatan tak baik seperti menelap, seperti menggelapkan uang itu Mbak, Ya. donasi itu. Ya, seperti inilah yang kejadiannya, ya. Berarti Tenopi nggak salah ya? Iya, nggak salah. Karena itu tadi benar yang dibilang netizen. Karena kalau dibilang mau telap ataupun mau mengambil uang tanpa sepengetahuan, nah itu ya sangat benar sekali. Seperti itu. Tapi ini ada komentar nih Belo. Ini Iya. dari Epa Kia. Beliau di sini berkomentar, jangan seperti itu, dibicarakan baik-baik Kak, kasihan juga kan nanti di solusi yang terbaik katanya. Dan ini ada satu lagi, ada Hotma si Payung. Setuju, kalau emang udah nggak bisa dioperasi, alihkan saja dananya ke yang membutuhkan untuk disembuhkan. Iya, menurut Mbak gimana? Ini kata netizen, tujuan donasi kan adalah pengobatan Mbak, Iya. agar Mas Agus ya dengan luka paling parah di bagian mata dan itu menyebabkan dia tidak bisa melihat sama sekali kedua matanya. Kemudian diharap dengan operasi, dengan donasi dia bisa sembuh. Ternyata vonis dari kedokteran mengatakan itu tidak akan bisa lagi dioperasi karena lukanya sudah parah. Harusnya donasi itu tetap diberikan kepada Mas Agus, atau seperti yang dikatakan netizen, diberikan saja ke Mbak Nopi biar dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentunya harus ada seleksi. Ya. Atau diberikan modal usaha untuk Mas Agus ya, untuk biaya hidup dan modal dia untuk bekerja. Ya, tentunya harus ada pendampingan. Atau gimana Mbak menurut Mbak? Ya, kalau menurut saya ya dibagikan juga lah kalau menurut saya. Maksudnya Mbak? Dibagikan juga, dan sebagiannya juga untuk yang membutuhkan gitu. Jadi berarti ada sama-sama mereka ini membutuhkan seperti itu. Nah, Oke. tapi sebaiknya diserahkan dulu uangnya kepada si Mbak Nopi tersebut. Seperti Oke. itu. Ini ada dari Mbak Fitri. Tapi bentar Mas Ahmad, bentar. Jadi menurut Mbak Hilo, haknya Mas Agus juga harus diberikan. Iya. Tapi harus ada pembicaraan kalau memang ini dialihkan seperti itu ya. Karena Iya. memang Mas Agus sendiri saat ini sudah tidak dapat lagi diselamatkan walaupun operasi gitu ya Mbak ya. Iya. Berapa kira-kira Mbak dari 1,5 M itu yang harus diberikan atau dibagikan dari donasi itu? Ya, kalau kita bilang ya sepantasnya lah. Ya, untuk kita bilang untuk dia membuka usaha. Berapa ya. kira-kira? Ya, mungkin Usaha apa yang cocok untuk orang yang tidak memiliki yang tidak penglihatan bisa melihat gitu. penglihatan gitu ya. Sembako lah ya. Ya, kalau sembako bagaimana Mas? Nah, itu tidak bisa melihat ya. Iki kepiye Mas Ahmad iki? itu Jualinnya kan harus ada. Ya kan Oh dia ini. ada istrinya yang membantu juga. Bukan dia toh sendiri mengerjakan sembako itu, kan dia sambil duduk santai di situ. Berarti yang kerja istrinya. Oh, ya sama lah di duduk situ. Jadi apa ya? Coba penjelasan dari Mbak Elo. Ya, kalau Cocoknya apa nih? memang dibilang Mas Mbak Elo kan Ahmed, berpengalaman ini. ya, kalau memang itu dia hobinya, sekarang begini Mas Ahmed, dia ada nggak hobinya di bidang pedagang kan gitu? Dia ini Mbak Elo, dia ini Dia pekerjanya kafe Mbak Elo. Leader kafe. Kafe. Leader kafe. Nah, bisa juga kalau itu Jadi membuat- dia sifat leader itu ya menyuruh-nyuruh, ngecek-ngecek kan gitu, mengawasi gitu, Iya. mengarahkan, itulah dia. Menurut Mbak apa yang cocok nih ketika kondisinya sudah seperti ini? ya kalau kita bilang ya kita berikan saja ya berapa persennya kita bilang ya secukupnya lah, jangan terlalu berlebih gitu ya. Kalau modal untuk kafe ini kan tidak begitu besar ya. Oh, Mbak Elo maksudnya nyuruh Mas Buat kafe juga. Agus buat kafe juga gitu. Sama aja, lebih mending jual toko sembako Melo daripada kafe. Buat kafe maksudnya Mas Agus sebagai bosnya di situ gitu. Ya, seperti itu. Kemudian mempekerjakan orang, Ya, kemudian karena kan dia mengawasi tidak gitu bisa ya. melihat. Nah, seperti itu. Tapi Jadi dengan- kalau untuk misalnya masak nasi goreng, oh saya cocok dengan kayak gini, mungkin dites, kemudian itulah yang menjadi masakan menu ya di kafe dia ya Mbak Ella iya, ya. seperti itu. Ciri khasnya. Itu bagus sih Mas Ahmed kalau saya kira ya. Tapi ini harus dibicarakan juga Iya. sama Iya, Tenopi kan Tenopi. gitu. Benar, benar. Jadi di sini tujuannya masih ke Mas Agus, tapi pengalihan dananya ini bukan untuk pengobatan tapi ke hal yang lain. Iya. Sebab Ya. dia bisa biaya hidup dia. Sekali lagi Ha-ha. dia mungkin bisa bekerja dengan orang lagi. Iya, jadi Seperti itu. ini ide yang bagus ya. Kafe ya, kafe. Seperti Ini waktu- bagus ya, tapi kita lihat ya, karena memang masyarakat saat ini sudah beranggapan Mas Agusnya udah nggak layak Mbak Ilo.
dengan sikapnya, perilakunya itu kayaknya nggak layak gitu sih. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan baik Mbak Novi, yayasan ya, terkait dengan bantuan sosial ya. Bukan lagi bantuan pengobatan, ini berarti bantuan untuk melanjutkan kehidupan Mas Agus di kemudian hari ya Mbak Elo ya. Iya. Untuk menjalani kehidupannya yang baru dengan kondisinya yang saat ini begitu ya Mas Ahmad ya. Ya semoga Oh, ini ada satu nih Mbak Fitri. Belo, ini dia di sini katanya aku sampai DM Teknopi. Sisa yang 500 jutanya kalau nggak dibalikin ke yayasan, ambil jalur hukum loh saking. ya itu sayangnya nanti Mas sama Ahmad di Teknopi. part berikutnya aja. Mbak Elo, yang pasti saran panjenengan itu Iya. sangat bagus. Kita sarankan buat Teknopi memberikan berapa persen. Iya. Ya berarti ini bukan lagi pengobatan, ini adalah bantuan sosial untuk usaha yang akan mungkin dijalankan oleh Mas Agus dan keluarga ya Mbak Elo ya. Iya, seperti itu. Nilainya tentu ada hitungannya ya Mbak Elo ya. Iya. Oke. Sampai sini dulu ya, kita lanjut di part berikutnya.